Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Selamat siang, bagaimana kabarnya? Ya, selamat siang juga, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Jenengan pripun? Sama, alhamdulillah sehat. Cuman ini cuacanya di Blingoh, lagi mendung, Bu. Soreng Ya, bagaimana? oke. Sama, Pak. Mendung juga di sini. Oke, iya Bu, ini kemarin Bu Yesi kok menghubungi saya melalui WA itu sebenarnya ada permasalahan apa yang mau dibicarakan dengan saya? Kok kelihatannya penting sekali, Bu. Iya nih, Pak. Kemarin memang saya nyari Pak Ali, cuman Pak Alinya malah sedang sibuk ya, Pak ya. Wah, banyak kerjaan, Bu. Ini baru merealisasikan bos kinerja itu loh, Bu. Oh, gitu ya, Pak. Nggih, Ya, semoga cepat selesai ya, Pak ya. amin amin. Oke. Ya, Bu. Begini loh Pak, kemarin itu saya ada kendala dalam kegiatan pembelajaran saya. Nah, Nggih, terutama nggih. di kelas saya, itu Nggih. ada dua anak, itu kalau misal kok diberi tugas, itu kok kenapa ya mereka tuh tanggung jawabnya terhadap tugas yang saya berikan, itu mereka tuh bagaimana ya, kayak nggak ada gitu loh Pak. Mereka malas-males mengerjakan, ini terutama di pelajaran matematika. Nah, dalam pelajaran matematika kan sebelumnya kan saya pastinya sudah memberikan teori-teorinya, terus bagaimana cara mengerjakannya sudah bisa saya beri contoh. Nah, cuma saat saya beri tugas, itu mereka tuh malah bagaimana cuma diem aja. Padahal saya juga Hmm, sudah memberi contoh. nggih, Seperti itu, nggih. Pak. Hmm. Nggih, nggih. Jadi yang akan kita bicarakan pada siang hari ini itu mengenai anak didiknya Bu Yesi di kelas ya. Nggih, Jadi Pak. berarti dari penilaian Bu Yesi itu kurang apa tanggung jawabnya rendah begitu ya, Bu? Nggih, ya. Tanggung jawabnya rendah, terus dari segi keaktifannya masih kurang begitu ya. Nggih. Terutama di pembelajaran matematika. Oke, berarti itu topik utama yang akan kita bicarakan pada hari ini, Bu. Bu Nggih. Yesi tentunya setelah diskusi ini punya harapan-harapan. Bu, harapannya apa, Bu, setelah melakukan percakapan ini, Bu? Nggih, Pak. Oh, harapannya kalau dengan kita ngobrol ini ya, Pak ya, diskusi ini saya pengen sih saya ada pencerahan, ada solusi yang bisa saya lakukan terhadap anak didik saya, Pak. Karena justru Hmm, apa ya, memang saat ini saya bingung harus ngapain ini gitu loh, Pak, supaya anak ini mau mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. begitu, G. Jadi supaya mendapat pencerahan, mendapatkan solusi, supaya Nggih. Anda sebagai guru itu bisa apa namanya terlaksana tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Jadi anak-anak mampu menguasai materi. Baik Bu. Jadi bisa diceritakan kondisi realnya Bu dalam pembelajaran itu. Bagaimana suasana kelas Ibu dan terutama dua anak tadi Bu. Apakah Iya. itu hanya di pembelajaran matematika saja atau yang lainnya juga sama itu? Nggih. Dalam keseharian ya, Pak, ya, sebenarnya 2 anak ini memang, seperti itu polanya, pola belajarnya sama seperti itu. Cuman masalah terbesar itu kan ada di pelajaran matematika. Kalau pelajaran Begitu. yang lain mungkin dengan mereka mau membaca, itu kan pasti mereka akan ketemu jawabannya. Cuman Nggih, nggih. kalau misal di matematika, itu kan kalau mereka tidak mau meniru contoh-contoh yang saya berikan kan mereka pasti kan tidak akan bisa mencari jawaban dari soal tersebut. Nah, Nggih, jadi nggih. saat saya berikan soal, mereka hanya diam, kemudian Mmm, juga lama sekali menulisnya. Terus selanjutnya kalau misal ada teman-temannya itu ngajak ngobrol, Pak, itu langsung fokusnya tuh langsung teralihkan ke sana. Akhirnya langsung nyaut gitu loh, Pak, pembicaraan oh dari gitu, nggih, teman-temannya. nggih, nggih. Padahal teman-teman yang lainnya itu juga walaupun mereka ngobrol, itu mereka sambil mengerjakan. Tapi kalau yang dua anak ini, ya sudah kalau sudah ngobrol udah asik sendiri. Nah, tugas tanggung jawabnya untuk menyelesaikan tugas itu akhirnya ya nggak jadi selesai gitu, Pak. Oh begitu, nggih. Jadi intinya kalau anak ini diajak serius tentang pembelajaran dia pasif gitu ya Bu. Nah, tapi kalau Nggih. ketika yang hubungannya dengan bermain atau gojek lah istilahnya mereka sangat aktif ya bahkan Nggih. oh nggih, nggih, nggih. Jadi begitu. Nah, jadi memang di mana manapun anak seperti ibu. Tapi kan ini suatu masalah perlu kita cari solusinya begitu ya Bu ya. Nggih, Pak, iya. Nggih, nggih, nggih. Berarti kalau saya buat skala Bu ini kira-kira 1 sampai 10 kira-kira saat ini khususnya dua anak tadi itu pada rentang berapa Bu?
Rentangnya kalau saya rasakan tuh masih mungkin sekarang pada posisi 4 mungkin, Pak. Oh, masih di bawah 5 kok. Oke, 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 Nggih, oke. iya. Oke, oke. Jadi harapannya nanti setelah jenengan menemukan solusi dan dieksekusi dengan baik, dilaksanakan dengan baik terarah, nanti harapannya ekspektasinya Ibu di rentan berapa Bu itu? Ya paling tidak, di angka 8 lah, Pak, kalau bisa ya sampai 10, tapi saya berharap sih 8 itulah, Oke, oke, mereka bisa oke. sampai ke situ, nggih. Oke, oke, oke. Jadi 8 dulu cukup begitu ya Bu ya. Jadi ada Nggih, proses ya, mungkin dari pengamatan kita dari 4 menjadi ke 8 dan syukur-syukur menuju ke 10 dan itu memang nggih mungkin butuh proses panjang. Oke. nggih, iya. Jadi saya sudah jelas mengenai permasalahan yang Ibu Yesi alami dan ingin dipecahkan. Terus menurut Bu Yesi, kira-kira saat ini sudah ada ide untuk mengatasi anak tersebut, Bu? Atau semacam Mmm, solusi bagaimana bisa mengembalikan anak tersebut pada kondisi yang sewajarnya sebagai seorang pelajar di kelas? nggih. Apa ya, Pak, ya, mungkin ini ya, Pak, mungkin saya bisa, eee, dari segi tempat duduk mungkin ya, untuk saat mengerjakan tugas mungkin, apa bisa ya anak tersebut itu saya tarik ke depan, duduk dengan saya, jadi saat mereka mengerjakan itu saya dampingi karena, memang tadi kan mereka itu kan susah sekali menangkap pelajaran ya karena memang, kemampuannya masih apa, antara rendah ke sedang lah, nggih. Karena tadi Oh, iya, skalanya iya. juga masih 4, hitungannya kan berarti kan masih rendah. Mungkin saya tarik kursinya bukan tarik, tapi menyuruh mereka untuk duduk di depan saya saat mengerjakan. Jadi saat mengerjakan nanti misal, kalau misal mereka ada masalah, tidak bisa mengerjakan atau kurang paham, mungkin saya bisa membimbing. Mungkin seperti itu, Pak. Wah ya luar biasa sekali Bu ya. Jadi yang akan Ibu lakukan itu adalah mendekatkan tempat duduk anak tersebut di depan ya, dekat dengan Nggih, jenengan begitu sehingga nanti kontrolnya lebih mudah dalam nggih. memberikan bimbingan juga lebih mudah. Oke, bagus itu Bu ya. Oke. Terus selain itu kira-kira ada ide lain Bu untuk bisa mengembalikan Ya, anak tersebut supaya ide baik dan lainnya aktif dalam mengikuti pembelajaran? iya, Pak. Mungkin atau mungkin ini, Pak, mungkin dengan segitiga restitusi mungkin, Pak, itu mungkin saya bisa lakukan, dengan Oke, oke. segitiga restitusi ini kan, paling tidak saya bisa menggali informasi kenapa sih anak tersebut kok dalam pembelajaran, seperti itu. Misal dalam mengerjakan tugas kenapa sih tidak mau mengerjakan, mungkin seperti itu yang bisa saya lakukan, yaitu dengan segitiga restitusi terlebih dahulu. Nggih, nggih. Luar biasa tuh Ibu ya, dengan ketika restitusi kan itu anak-anak nanti intinya kan diingatkan kembali dengan keyakinan-keyakinan kelasnya ya Bu, nggih. Nggih, iya, Nggih, jadi itu, Pak. luar biasa Bu itu malah, karena apa nanti anak-anak itu kan ya tidak merasa kita hukum atau kita hakimi ya, tapi dia dengan sendirinya ingat pada keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati di awal. Wah, bagus sekali Nggih. solusi dari Ibu Yesi ini. Ya, semoga nanti bisa diterapkan. Ya, Baik, semoga Bu. saja ya, Pak, ya. Nggih, nggih, nggih. Jadi ada lagi Bu atau hanya 2 itu dulu yang mau diimplementasikan nanti? Mungkin sementara itu dulu yang bisa saya lakukan, Pak. Oh ya, baik-baik ya. Jadi pengaturan tempat duduk didekatkan dan kemudian menerapkan segitiga restitusi kepada 2 peserta didik tadi. Nggih. Nggih. Nah, tentunya Bu Yesi itu punya langkah-langkah bagaimana menerapkan kedua solusi tersebut. Kira-kira langkah pertama yang akan dilakukan oleh Bu Yesi bagaimana? Langkah-langkah yang mungkin yang saya lakukan yang pertama tadi ya, dalam kegiatan pembelajaran mungkin setiap harinya memang saya, harus membimbing secara khusus dari kedua anak tersebut. Jadi setiap kali ada tugas memang saya harus mendampingi mereka, supaya mereka itu fokus terhadap tugas yang mereka emban, seperti itu. Kemudian kalau segitiga restitusi, kemungkinan bisa saya lakukan saat jam istirahat mungkin. Nah, saat jam istirahat saya minta satu persatu karena tadi kan ada 2 anak, mungkin satu persatu dulu saya panggil, saya ajak ngobrol, saya melakukan segitiga restitusi supaya saya mendapatkan solusi dari mereka sendiri, Baik, Pak. baik. Oh, begitu ya.
Jadi yang pendampingan tadi ya karena tadi katakanlah diberikan pendampingan khusus itu yang untuk memastikan. Nah, Nggih. jadi tadi Bu Yesi sudah menyampaikan solusinya dan langkah-langkahnya memberikan pendampingan dan untuk restitusinya ya mungkin bergantian begitu ya. Nggih. Iya, Pak. Jadi ini juga butuh komitmen besar ya Bu, meskipun hanya kelihatannya sederhana tapi kalau tanpa komitmen ya mungkin sulit terwujud. Baik, Iya. luar biasa Bu Yesi. Selanjutnya Bu, kira-kira kan sudah punya masalahnya sudah disampaikan, kemudian solusinya Nggih. sudah ada, langkah-langkahnya pun sudah ada. Kira-kira kapan Bu itu Bu Yesi mau mulai menerapkan itu Bu? Mungkin besok pagi mungkin sudah bisa kayaknya Pak, karena besok pagi itu saya kebetulan ada pelajaran khususnya matematika ya Pak ya. Matematika nggih. Nggih, mungkin besok sudah bisa saya praktekkan. Untuk yang membimbing, kalau yang segitiga restitusi, ya besok sih bisa juga saat istirahat mungkin saya akan memanggil mereka untuk ngajak ngobrol, itu bisa sepertinya. Oke, berarti besok pagi langsung bisa dieksekusi Bu, karena tadi ketika jenengan membuat RPP besok pagi ternyata pembelajaran matematika. Nggih. Semoga besok pagi bisa dilaksanakan dan sudah ada hasil yang bisa jenengan amati. Iya, Pak. Nah, ini kita sudah berada di akhir diskusi, Bu. Kira-kira pemahaman baru apa yang Ibu Yesi dapatkan dari diskusi pada siang hari ini? Nggih, iya. Pemahaman baru saya, ternyata dengan diskusi seperti ini ya Pak ya, itu sangat, apa ya, melegakan hati saya, karena dengan diskusi ini ternyata saya bisa mencari solusi sendiri ternyata ya Pak ya. Akhirnya solusi-solusi itu ternyata muncul, daripada saya diam sendiri, saya nggak tahu mau ngapain, saya juga, apa ya, ibaratnya mau berpikir mau melakukan apa itu saya nggak tahu, tapi melalui percakapan ini dengan Pak Ali kok ternyata ada solusinya dan saya insya Allah akan melaksanakannya mungkin besok pagi, seperti itu Pak. Oh, nggih. Jadi itu ya, yang penting masalah ya memang kita itu sebagai orang harus terbuka Bu ya, komunikatif dan hal ini sepertinya Ibu Yesi bisa mengeksekusi sendiri tanpa melibatkan orang lain ya, karena itu di dalam kelas dan segitiga restitusi juga bisa Ibu terapkan di kelas. Baik begitu Bu Yesi, nanti jangan lupa ya Bu Yesi, nanti saya dikabari hasilnya bagaimana perkembangan siswanya, terus adakah kendala-kendala yang muncul, nanti tolong saya dikabari biar nanti saya juga mendapatkan pengalaman praktik baik dari jenengan dan nanti juga saya akan sebarluaskan ke teman-teman yang lain. Begitu Bu Oh Yesi iya ya. Pak, nggih, Ya, insyaallah karena nanti bagaimana Bu Yesi? ya insyaallah nanti kalau misal saya sudah selesai dan memang pembimbingan saya dan segitiga restitusi itu memang sudah ada, solusi yang terpecahkan dari anak tersebut, mungkin saya nanti akan telepon jenengan ya Pak ya, Oke Bu, untuk ngobrol siap-siap, saya lagi. tunggu. Nggih Pak. Berarti sudah cukup ya Bu, karena keterbatasan waktu ini saya mau melanjutkan kegiatan, begitu ya. Nggih. Assalamualaikum Nggih. warahmatullahi wabarakatuh Bu Yesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, Pak. sami-sami.